Penumpang gelap itu adalah dari geng Solo. Geng Solo itu bisa dinisbatkan atau bisa ditunjuk secara langsung, yaitu keluarga dari Pak Jokowi. Geng Solo ini sudah tidak tahan ingin menjadikan wakil presiden kita itu sebagai pengganti Pak Prabowo. Memang geng Solo ini sudah mempunyai agenda yang begitu panjang, ingin menaikkan seorang Gibran yang dimana anaknya dari Bapak Joko Widodo itu ingin dinaikkan sebagai seorang presiden dengan cara Pada tanggal 25 Agustus, demonstrasi telah meletus di ibu kota Jakarta dalam rentan waktu kurang lebihnya 7 hari, yaitu pada tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus. Demonstrasi yang awalnya itu hanya muncul di ibu kota Jakarta itu telah meluas di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Dan bisa kita lihat bersama, demonstrasi yang terjadi di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia itu telah memunculkan suasana chaos yang sangat mencekam sekali. Di situ ada penjarahan, di situ ada pembakaran fasilitas umum. Di situ bahkan ada nyawa-nyawa yang menghilang. Nah, dari berbagai macam chaos yang dimunculkan di dalam demonstrasi yang terjadi rentan waktu tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus itu, saya menemukan berbagai macam teori, saya menemukan berbagai macam pikiran-pikiran liar yang menyebutkan bahwasannya demonstrasi yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu telah ditunggangi oleh penumpang gelap. Dan di sini saya menemukan pikiran-pikiran liar yang menyebutkan siapa penumpang gelap itu. Siapa penumpang yang menumpangi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai macam lapisan masyarakat kita. Di berbagai macam media sosial, yang pertama saya menemukan pikiran yang sangat liar sekali yang menyebutkan bahwasanya penumpang gelap itu adalah dari geng Solo. Geng Solo itu bisa dinisbatkan atau bisa ditunjuk secara langsung, yaitu keluarga dari Pak Jokowi. Pikiran liar yang saya temukan yang menyebutkan bahwasanya geng Solo sebagai penumpang gelap di dalam demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai macam masyarakat kita itu dikarenakan geng Solo ini sudah tidak tahan ingin menjadikan wakil presiden kita itu sebagai pengganti Pak Prabowo. Karena apa ya? Karena di dalam teori atau pikiran liar yang saya temukan di berbagai macam media sosial itu menyebutkan bahwasanya memang geng Solo ini sudah mempunyai agenda yang begitu panjang, ingin menaikkan seorang Gibran yang dimana anaknya dari Bapak Joko Widodo itu ingin dinaikkan sebagai seorang presiden dengan cara menggulingkan Pak Prabowo. Caranya bagaimana ya? Caranya salah satu cara yang dilakukan yaitu menumpangi demonstrasi yang terjadi di dalam rentan waktu 7 hari dari tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus itu ditumpangi untuk agar terjadi chaos. Lah, ketika terjadi chaos dan tuntutan-tuntutan yang disuarakan dari para demonstrasi dalam rentang waktu 7 hari itu di-trigger ingin membubarkan DPR, menuntut Pak Prabowo untuk mengeluarkan dekret membubarkan DPR. Lah, di situ mereka beranggapan ketika Pak Prabowo nanti benar-benar mengeluarkan dekret ingin membubarkan DPR, maka serangan itu akan balik arah ke Pak Prabowo. Dan ketika serangan itu berbalik arah kepada Pak Prabowo, di situ saatnya untuk mengkudeta Pak Prabowo dan ingin menaikkan seorang Gibran yang dimana anak dari Pak Joko Widodo, yang penguasa geng Solo itu. Ini pikiran yang sangat liar sekali yang saya temukan di berbagai macam media sosial dalam menyikapi siapa sebagai penumpang gelap di dalam demonstrasi
yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu. Selain itu, saya juga menemukan pikiran liar bahwasanya siapa yang menumpangi demonstrasi yang terjadi di Indonesia dalam rentan waktu 7 hari itu. Yang saya temukan di situ yaitu Ibu Megawati. Kenapa Ibu Megawati? Di dalam yang saya temukan itu, di sini Ibu Megawati itu partainya berperan sebagai oposisi, berperan di luar pemerintah. Nah, di situ argumen-argumen yang saya temukan di berbagai macam media sosial, pikiran-pikiran liar yang saya temukan di berbagai macam media sosial itu menyebutkan bahwasanya memang ketika PDI sebagai partai Ibu Megawati, PDI itu sebagai oposisi, lah di situ itu sering terjadi demonstrasi-demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat. Lah, demonstrasi yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu diinisiasi oleh Ibu Megawati ingin menggulingkan Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwasannya apa yang dipimpin pemerintahan Prabowo Gibran yang kita ketahui bersama bahwasannya notabene Gibran itu pengkhianat dari partai PDI. Nah, itu PDI ingin membuktikan bahwasanya pemerintahan Prabowo Gibran ini pemerintahan yang sangat tidak stabil sekali, pemerintahan yang sangat gagal sekali untuk menjaga kestabilitasan yang ada di dalam negara. Itu pemikiran liar kedua yang saya temukan di dalam berbagai macam media sosial yang menyebutkan bahwasanya penumpang gelap yang menumpangi demonstrasi yang terjadi dalam 25 Agustus sampai 31 Agustus itu adalah Ibu Megawati. Selain itu, saya juga menemukan pikiran-pikiran liar yang ketiga yang menyatakan bahwasanya demonstrasi yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu ditumpangi oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, argumen yang saya temukan ini, kenapa Pak Prabowo menumpangi demonstrasi itu? Ya karena Pak Prabowo di situ ingin membersihkan dari pengaruh geng Solo. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan menguatkan militernya. Menimbulkan chaos di berbagai macam daerah dengan menumpangi demonstrasi yang terjadi pada waktu itu. Ketika chaos itu terus berkelanjutan, lah di situ akan terjadi darurat militer yang kita ketahui bersama bahwasanya Pak Prabowo itu dari militer. Lah ketika sudah darurat militer, Prabowo bisa dengan leluasanya menggeser atau menggantikan geng-geng Solo itu dengan orang-orangnya yang dari militer. Itu argumen-argumen atau pikiran-pikiran liar yang saya temukan di berbagai macam media sosial, yang ada yang menyebutkan Pak Prabowo sebagai penumpang gelapnya. Ada lagi yang saya temukan, yaitu ucapan dari Presiden kita sendiri yang menyebutkan bahwasannya penumpang gelap demonstrasi pada waktu tanggal 25 Agustus itu yaitu mafia koruptor yang dimainkan dari luar Indonesia, asing. Itu saat konferensi pers Presiden Prabowo kita menyebutkan bahwasanya memang pemerintahan Prabowo saat ini sedang menghadapi koruptor, mafia yang begitu besar yang tidak ingin melihat Indonesia, atau lebih tepatnya tidak ingin melihat pemerintahan Prabowo Subianto yang memang membabi buta memberantas koruptor untuk mensejahterakan rakyat, sehingga menumpangi demonstrasi yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu untuk membuat chaos yang ada di Indonesia. Itu dari Pak Prabowo kurang lebihnya seperti itu. Tapi di sini saya mau mengingatkan bahwasanya akar masalah munculnya demonstrasi yang terjadi di Indonesia, akar masalah yang melatar belakangi adanya demo-demo di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia itu ketidakadilan yang memang selama ini dirasakan oleh berbagai macam lapisan masyarakat kita. Keadilan yang sangat sulit sekali didapatkan oleh masyarakat kita.
ketidakpecusan pejabat publik kita dalam mengelola kekayaan yang ada di Indonesia. Itu latar belakang yang ada, yang melatar belakangi munculnya demo-demo yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu. Nah, jangan sampai di sini saya akan mengingatkan, jangan sampai kita ke-trigger, fokus kita teralihkan, tujuan kita teralihkan dengan berbagai macam teori konspirasi, dengan berbagai macam pikiran-pikiran liar yang menyebutkan siapa penumpang gelap demo itu, siapa penumpang gelap yang membuat chaos, menjadikan publik sebagai tameng. Jangan kita tertrigger dengan pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran konspirasi seperti itu, sehingga melupakan tujuan awal kita, yaitu memperjuangkan ketidakadilan yang selama ini kita rasakan. Karena apa ya? Karena ketika kita hanya fokus mencari siapa dalangnya dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada saat demo itu, tentunya kita akan melupakan tujuan awal kita. Kita tidak bisa menyelesaikan akar masalah dari permasalahan munculnya demonstrasi itu. Saya meyakini bahwasanya pemerintahan kita itu dengan kecanggihan teknologi yang mereka miliki, adanya BIN, Badan Intelijen Nasional, adanya kecanggihan siber yang dimiliki oleh pemerintahan kita, saya meyakini bahwasanya pemerintahan kita itu tidak sulit untuk menangkap siapa provokator, siapa penumpang gelap itu sebetulnya, kalau pemerintah mau. Tapi saya di sini melihat polanya pemerintah itu seolah-olah mengulur, men-trigger, memunculkan isu-isu tentang dalang siapa di balik kerusuhan yang terjadi di dalam demonstrasi itu untuk menjadi fokus kita, sehingga kita melupakan tujuan awal kita. Kalau pemerintah itu tidak menyelesaikan akar masalah terjadinya berbagai macam demo-demo yang ada di Indonesia ini, tentunya ya akan terjadi demonstrasi lagi. Karena akar masalahnya itu tidak diselesaikan, akar masalahnya itu tidak diselesaikan. Ketidakadilan, ketimpangan sosial, ketidakpecusan pemerintah dalam mengelola kekayaan itu tidak diselesaikan. Ya, kalau itu akar permasalahan itu tidak diselesaikan, kita di-trigger dengan pemikiran-pemikiran liar, teori-teori konspirasi, siapa yang menunggangi demo yang terjadi itu, tentunya masalah-masalah yang ada di Indonesia ini tidak akan terselesaikan. Dan ketika masalah-masalah itu tidak terselesaikan dengan baik, akar masalah yang melatar belakangi adanya demo-demo itu tidak terselesaikan dengan baik, tentunya demo-demo akan terjadi terus berulang, dan kemungkinan penumpang gelap itu akan terus ada. Karena apa ya? Karena setiap demo yang begitu besar, saya meyakini di situ pasti ada penumpang gelapnya. Karena penumpang gelap itu mempunyai suatu tujuan yang sangat yang sangat ingin memperkaya diri sendiri. Tujuannya itu untuk kepentingan pribadi, menumpangi kepentingan umum, tuntutan umum. Nah, itu pasti ada. Dan saya meyakini pemerintah sangat gampang sekali sebetulnya kalau mau mengetahui, ingin membongkar siapa yang menumpangi itu. Nah, di sini saya menegaskan kembali, kita jangan sampai ke-trigger dengan penggiringan opini yang terus memunculkan berita-berita tentang siapa siapa penumpang gelap yang menumpangi demo pada waktu itu. Kita fokuskan tujuan kita, tuntutan kita, bahwasanya memang saat ini pemerintahan itu tidak becus mengelola kekayaan yang ada di Indonesia. Karena apa saya berkata seperti itu? Ya, kalau pemerintahan kita itu becus mengelola kekayaan yang ada di Indonesia, tentunya rakyatnya akan sejahtera. Tapi yang kita lihat sekarang, rakyatnya tetap miskin, tetapi pejabat-pejabatnya itu kaya raya. Nah, itu membuktikan bahwasannya pemerintahan itu tidak becus. Kenapa saya
menyebutkan bahwasanya pemerintahan saat ini tidak becus, ya karena pemerintahan saat ini itu hanya diisi orang-orang itu saja. Kalau tidak dari klannya itu, klannya ini, klannya itu, ya cuma berganti di situ saja, circle-circle-nya itu. Lah, nyatanya walaupun berganti dari klan 1, klan 2, klan 3, tetapi masyarakat tetap miskin. Lah, di situ saya menyimpulkan bahwasanya mereka-mereka yang ada di pemerintahan yang sering bergonta-ganti, kalau tidak klannya 1, klan B itu, mereka memang tidak berkompeten, mereka tidak becus dalam mengelola kekayaan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sekali lagi saya tegaskan, kita jangan ke-trigger dengan apa yang dimunculkan oleh pemerintahan kita, apa yang disuarakan pemerintahan kita, bahwasanya demonstrasi yang terjadi dalam rentan waktu 7 hari itu ada yang menumpangi. Pasti itu, yang menumpangi itu pasti ada. Tapi pemerintahan kita kalau mau itu sangat mudah sekali untuk menemukan siapa penumpang gelap. Kita jangan ke-trigger dengan isu-isu itu. Kita fokuskan tujuan kita. Kita fokuskan apa yang menjadi hak-hak kita, tuntutan kita terhadap pemerintahan kita. Karena kalau akar masalah yang terjadi di negara kita ini tidak diselesaikan, ketidakadilan, kesenjangan yang begitu tinggi sekali, itu tidak diselesaikan, maka demo-demo itu akan terus terjadi di Indonesia. Dan ketika demo-demo itu akan terus terjadi, penumpang gelap itu pun juga akan ikut-ikutan terus menumpangi apa yang kita inginkan, apa yang kita demonstrasikan, akan terus ditumpangi. Dan ketika penumpang gelap itu selalu menumpangi apa yang kita lakukan, tentunya akan memunculkan banyak korban dan nyawa-nyawa menghilang lagi. Oke teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya.